beritahukan kepada dunia bahwa ini saya punya satu gagasan yang layak Anda baca dan akan menginspirasi Anda. Selamat datang para educator, para pendidik, all teachers all over the world. Welcome to my channel, Technoeducation. Hari ini saya memiliki tamu yang istimewa, ya, yang mudah-mudahan kita akan mendapatkan banyak inspirasi dari beliau, ya. Nah, saya sedikit cerita bahwa beliau yang satu ini itu punya banyak pengalaman yang, wah, saya sendiri juga nggak mungkin bisa seperti beliau, ya. Jadi tahun 92, beliau ada di New Zealand, di Wellington. Jadi tepatnya di Victoria University, itu mengikuti course Diploma TESOL. Wah, keren banget. Bahkan sekitar tahun 2012, beliau juga menjadi salah satu anggota board, ya, board TEFLIN, salah satu asosiasi para peneliti dosen bahasa Inggris yang sangat terkenal di Indonesia, gitu ya. Dan lagi nih ceritanya nih, beliau ini adalah salah satu, mungkin satu-satunya sementara ini ya, yang dikukuhkan, ya, di Universitas Machung, jadi profesor yang dikukuhkan tahun 2011. Wah, luar biasa, dalam usianya yang relatif muda, ya. Pak Patris, welcome Pak, selamat pagi Pak Patris. Selamat pagi Pak. Keren Pagi. banget deh. Selamat pagi semua. Iya, ya Pak. Ini ditonton sama para guru dosen saat ini Pak Patris. Nah, ini mau tanya Pak Patris. Iya. Pada saat dikukuhkan menjadi profesor, ya dibilang profesor muda ya. Waktu itu usia berapa Pak Patris? Saya 42 Pak. Oh, tahun 42. Wow, relatif. Oh, 42 maksud saya. Muda ya Pak ya. Ya. Waduh. Oke, Kan Pak katanya Patris. life begins at 40 Pak. Jadi at 42 I became a professor. Oh gitu. Wow, mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah virus positif buat kami semua, Pak Patris. Ya kan nanti berikutnya Pak Daniel jadi profesor. Terima kasih Pak Patris. Nah ini Pak Patris dan teman-teman sekalian, para pendidik, guru, semuanya yang sedang mendengarkan channel saya. Begini nih, saya mau menyampaikan sesuatu hal tentang topik yang lagi aktual nih, ya. Mempublikasikan artikel di jurnal bereputasi. Nah, pertanyaannya bagaimana nih? Karena begini, ceritanya ini kan banyak kejadian bahwa bisa dibilang nafsu besar tenaga kurang kadang ya. Artinya begini, ketika sudah mencoba menyiapkan dan mensubmit ke jurnal, kemudian besoknya atau beberapa saat setelah itu ya, kan ada email balasan ya. Your article has been given full attention atau full consideration for publication. Wah, ini semangat, ini pasti akan dipublikasikan begitu ya, karena kata-katanya sangat menjanjikan. Tapi beberapa saat kemudian ada informasi bahwa, wah, your article is too good, but for this time the content is too low. Jadi ditolak ini, dapat surat cinta seperti itu. Nah, saat ini kita akan belajar dari Profesor Patricius, ya, saya biasa panggil Pak Patris, kiat-kiat mempublikasikan sebuah artikel atau banyak artikel di jurnal bereputasi, begitu. Tapi saya mau mulai dulu dong Pak Patris, topik yang ringan-ringan dulu Pak Patris. Ya, boleh Pak. Pak Patris, Ya. ini gini Pak, kan Bapak dikenal sebagai orang yang punya kepakaran dalam bahasa Inggris, metode pengajaran bahasa Inggris. Ya. Pak, bisa nggak cerita Pak masa kecilnya Bapak, kok bisa begini akhirnya? Oh iya. Silakan Pak. Ya, masa kecil saya sebenarnya orang akan terkejut kalau melihat saya itu, atau kalau saya cerita masa kecil saya, karena justru saya adalah profesor pendidikan bahasa Inggris yang dulu nilai rapotnya di waktu kelas 5 SD itu 5, Pak. Merah saya nilai rapot untuk bahasa Inggris. Jadi bisa dibayangkan waktu itu mungkin ayah saya nggak punya bayangan sama sekali bahwa anaknya yang nakal itu
akan bisa menjadi profesor di pendidikan bahasa Inggris karena nilai rapotnya, nilai bahasa Inggris untuk di rapotnya 5. Karena memang pada waktu itu saya mewakilnya setengah mati Pak, jadi cuman mikirnya cuman layangan doang sama sepak bola ya, jadi sudah nggak, yang namanya belajar jadi nggak perlu karuan gitu Pak ya. Tapi saya ingat bahwa memang saya punya minat membaca yang tinggi, dan pada waktu itu ayah saya berlangganan majalah Newsweek, setiap 2 minggu sekali itu datang, itu kan full bahasa Inggris. Nah saya kan kebetulan suka balap Formula 1 itu loh Pak. Nah di situ setiap kali ada race, itu diulas panjang lebar oleh Newsweek. Nah saya mulai membaca di situ, saya mulai tertarik untuk membaca bahasa Inggris di situ. Memang pertamanya tentu masih nol bodol ya, anak umur 10 tahun disuruh baca Newsweek, tapi ya saya nekat saja. Tapi akhirnya kebiasaan itu membawa saya pada satu tahap yang mengantarkan saya pada jenjang seperti sekarang ini, karena kebiasaan itu kemudian mulai membuat saya belajar makin banyak, belajar bahasa Inggris makin banyak, belajar kosakata makin banyak, membaca makin banyak, sehingga setelah pas jenjang SD dan SMP, saya boleh dikata sudah cukup mahir untuk anak usia segitu dalam bahasa Inggris, begitu Pak. Dan tentunya kemudian saya perdalam lagi setelah saya SMP dan SMA dan selanjutnya, saya benar-benar menekuni bahasa Inggris sehingga tidak cuma bisa tahu dan paham bahasa Inggris, tapi juga bisa mengajarkannya ke orang lain. Gitu. Wah, luar biasa Bapak. Ya, jadi minat itu bisa dikondisikan dengan situasi yang tidak terduga ya Pak ya. Iya. Jadi ayah membawa materi bahasa Inggris, pas juga Pak Patri suka konten yang terkait dengan balapan. Berarti Pak Patri Iya. suka balapan dong ya Pak ya? Balapan kalah dong Pak. Ya, ada cuma balapan Waduh. sepeda Pak, tapi nggak pernah Oke, balapan balapan mobil. sepeda. Kalau balapan mobil ya cuma nonton aja di TV. Gitu ya Pak ya. Iya. Nah, Bapak Ibu pemirsa, para pendidik, teachers all over the world yang mendengarkan channel saya. Jadi kalau Anda mengetik Patrisius Setiarto Jiwandono di Google, pasti deh muncul nih yang namanya Pak Patris tulisannya di situ. Nah, ini pertanyaannya gini. Pak Patris kok begitu produktif ya? Menulis sesuatu, hasilnya bisa dinikmati. Mungkin bisa cerita gimana Pak? Ya, pertama tentunya karena saya suka menulis, bukan cuma menulis cerpen atau roman. Pada waktu SMP kan namanya anak SMP Pak ya, jadi kalau nulis ya nulis cerpen dan cinta-cintaan gitu. Tapi akhirnya juga terbiasa menulis ilmiah. Nah, kalau ditanya kenapa saya produktif, ya sebenarnya kalau produktif itu kan relatif Pak ya. Tapi ya setiap tahun saya usahakan saya bisa menulis setidaknya 1 atau 2 artikel. Kuncinya adalah pada keingintahuan saya tentang berbagai gejala pembelajaran yang saya amati di keseharian saya sebagai seorang dosen. Dari keingintahuan itu, saya kemudian bisa kembangkan menjadi satu topik, satu pertanyaan besar yang terus saya gaungkan di kepala saya, kemudian saya cari jawabnya, saya cari teori-teori yang mendukungnya, kemudian saya lakukan penelitian. Ya, penelitiannya bisa berupa penelitian kecil di kelas, atau penelitian yang memang saya rencanakan secara formal untuk mendapatkan dana dari berbagai lembaga, baik di luar maupun di dalam negeri. Nah, dari situ kemudian satu topik itu bisa mengiring pada beberapa hal. Satu penelitian, kalau itu sudah dijalankan, itu bisa menjadi naskah artikel ilmiah di jurnal, dan juga bisa bercabang-cabang ke yang lain-lainnya, bisa menjadi artikel populer, bahkan bisa menjadi posting di Facebook saya. Saya di Facebook itu punya satu page yang saya buat namanya Education for the Future. Nah, di situ tulisan-tulisan itu adalah kepingan-kepingan dari penelitian besar yang saya lakukan secara formal. Gitu. Jadi kuncinya ya pada keingintahuan saya, kemudian dari keingintahuan itu saya jadikan satu artikel yang berupa artikel hasil penelitian, kemudian dari artikel itu bisa bercabang kemana-mana. Nah, itu sebabnya kemudian beberapa orang mengatakan, oh, Patrisius ini ya lumayan produktif lah gitu. Kalau dicek di Google Scholar atau di
di Google ya pasti kelihatan entah itu buku atau artikel yang pernah saya tulis begitu Pak. Terima kasih Pak Patris, luar biasa. Soalnya mengingat peran dan posisi Pak Patris sebagai wakil rektor Universitas Macung, saya kira dengan produktivitas seperti itu dan ada tanggung jawab, tugas dan lain sebagainya, kemudian Pak Patris mengatakan bahwa kita harus mampu gitu kan memotivasi diri. Saya kira ini hal-hal yang sangat positif yang bisa kita nanti adaptasi dan kita lakukan, Pak Patris ya. Wah, luar biasa. Terima kasih Pak Patris. Nah, Pak Patris, ini langsung saja pertanyaannya begitu Pak Patris tentang wah kiat-kiat nih tentang menyiapkan tulisan yang bisa nanti di-accept di sebuah jurnal bereputasi internasional begitu Pak Patris. Pak Patris, mungkin kalau kita amati gitu ya Pak ya dari pengalaman kita semuanya, sebuah artikel itu kan pada umumnya ya kan terdiri dari beberapa komponen gitu kan Pak Patris. Ada judul, kemudian ada introduction, kemudian ada review of related literature, kemudian method dan sebagainya. Mungkin kita bahas satu-satu dulu Pak Patris. Iya Pak. Pak Patris, kira-kira menurut Bapak untuk introduction yang baik itu seperti apa Pak? Nah, introduction yang baik itu tentunya harus dibuat sedemikian rupa sehingga menarik reviewer. Orang pertama yang membaca naskah kita ketika kita submit itu bukan publik, bukan rekan-rekan sekerja, tapi reviewer. Ya kan? Nah, reviewer pasti sudah punya pengalaman jam terbang yang luar biasa banyak di bidang itu, sehingga kita harus meramunya sedemikian rupa sehingga bagian pendahuluan itu benar-benar menarik dia untuk membaca lebih lanjut. Nah, saya punya satu tips untuk rekan-rekan yang mungkin ingin tahu bagaimana sih menulis pendahuluan yang baik. Itu kita bayangkan sebuah piramida terbalik. Ya. Piramida terbalik itu yang di atasnya lebih besar daripada yang di bawahnya. Nah, di piramida itu kita tempatkan bagaimana kita mengatur gagasan kita. Jadi yang di bagian yang besar itu biasanya kita katakan atau kita tuliskan hal-hal yang umum dulu. Hal-hal yang melatar belakangi suatu isu. Tapi semakin kita ke bawah, semakin kita menulis lebih banyak, itu hendaknya poin-poin itu menjadi lebih khusus, sehingga sampai pada satu titik di mana kita menyatakan yang namanya thesis statement, atau dalam bahasa sederhananya adalah inti dari pikiran yang akan kita tuangkan. Kalau ini berupa suatu artikel penelitian, maka di bagian akhir pendahuluan itu kita harus mencantumkan atau menuliskan tujuan apa yang ingin kita capai di dalam penelitian kita. Atau masalah apa yang akan kita jawab melalui penelitian kita. Nah, itu biasanya diletakkan di bagian yang paling akhir dari sebuah pendahuluan. Jadi, sederhananya, bagaimana pendahuluan yang menarik? Ya, tentunya berangkat dari yang umum dulu, kemudian makin lama makin khusus. Oh, luar biasa Pak Patris. Iya. Wah, ini seringkali kita tidak sadari ya Pak Patris, ternyata kalau divisualisasikan itu seperti piramida ya Pak ya. Iya. Karena biasanya kami ini tuh tidak sadar ya pokok asal nulis aja. Iya. Ya, jadi terima kasih Pak Patris, luar biasa. Jadi Bapak Ibu Pak Patris kalau Anda mau cari beliau di profil Scopusnya, silakan ya. Jadi wah luar biasa ini, wah, Pak Patris sangat produktif, tulisannya itu di jurnal yang sudah terindeks Scopus di mana-mana. Oke. Nah ini Pak Patris kemudian Pak aspek dua itu Pak. Nah ini Pak, review of related literature Pak. Kajian pustakanya bagaimana Pak? Nah, kajian pustaka itu satu yang pertama adalah kalau kita mereview kajian pustaka itu tentunya kita cari artikel-artikel yang umurnya itu belum terlalu lama. Jadi semakin baru artikel itu semakin bagus, karena itu berarti kita menandakan bahwa kita
keep up with the development of the science itself. Gitu. Jadi kita tahu perkembangan terakhir. Kalau di dunia di bidang humaniora, di bidang kita Pak Daniel, itu 10 tahun terakhir masih bisa dianggap baru ya. Jadi kalau kita nulisnya tahun 2020 ya sebaiknya yang paling lama yang kita kutip di Review of Related Literature itu ya tahun 2010. Gitu. Tentunya semakin baru semakin baik, karena reviewer juga pasti akan mempertimbangkan itu. Kalau kajian pustakanya berisi buku-buku tahun kemerdekaan, tahun 45, tahun zaman-zaman enak itu, ya pasti akan diragukan ya. Maksudnya reviewer akan mengatakan, oh berarti orang ini nggak keep up dengan perkembangan termutakhir di bidangnya. Jadi satu, usahakan bahwa teori maupun jurnal yang kita kutip itu yang terbaru. Paling lama 10 tahun terakhir dari tahun kita menulis. Nah, kedua adalah senantiasa mengkaitkan isi dari jurnal itu ke penelitian kita sendiri. Jadi jangan cuma mereview satu tulisan atau satu hasil penelitian sebelumnya, kemudian ditinggal dak begitu saja ya. Tapi itu harus dikaitkan tinggal dengan ngopi, Pak. Iya, tinggal ngopi. Tinggal ngopi, lali kabeh, Pak. Lali urusan nulis gitu kan. Jadi setelah mereview satu artikel jurnal, misalnya ketemu findingnya begini. Nah, itu harus dikaitkan dengan topik yang sedang kita tulis. Apa hubungannya finding itu atau temuan itu dengan topik saya? Apakah mungkin topiknya sama, tapi mungkin subjeknya berbeda, atau instrumennya berbeda, atau lama penelitiannya berbeda, atau desain penelitiannya sana pakai kualitatif, kita pakai confirmatory misalnya, kan bisa seperti itu. Jadi senantiasa dikaitkan dengan apa yang sedang kita laporkan atau apa yang sedang kita tulis. Itu, Pak. Jadi ada aspek kebaharuan, keterkaitan ya Pak Patris ya. Betul, Dan betul, Pak. ada satu lagi Pak Patris, ada editor itu yang mengatakan, lu kalau mau ngirimin ya, mau di-accept, lu harus kutip tulisan-tulisan yang ada di jurnal gue, jadi gitu Pak. Nah, Jadi itu misalkan, juga. itu gimana itu Pak? Ya itu sebenarnya kan kiat si pengelola jurnal supaya jurnalnya dibaca gitu kan. Tapi ya itu sebenarnya nggak saintifik juga sih, tapi ya kita bisa maklum lah. Saya justru mendengar kiat itu dari Pak Daniel, Pak. Jadi saya belajar dari Pak Daniel ini. Jadi memang ada benarnya kalau kita menulis ke salah satu jurnal misalnya Teaching of English with Technology gitu ya. Nah, pada saat kita menulis review of related literature-nya, kita ambil beberapa artikel dari jurnal itu, jurnal Teaching of English with Technology. Sehingga nanti reviewernya merasa wah senang, waduh Rek, jurnalku dibaca gitu ya. Jurnalku dibaca juga gitu kan. Paling enggak ya kalau reviewer sudah senang kan biasanya memberikan lampu hijau gitu ya. Ya sudahlah ini di-accept. Iya gitu ya. Wah, jurnalku dibaca, jadi jurnalku nggak diduakan gitu Pak. Iya. Pak Patris, berikutnya metode Pak Patris. Ya, mungkin bisa cerita sedikit Pak. Apakah penulisan bagian di metode itu sama nggak ya waktu kita nulis di disertasi atau di draft master kita gitu Pak? Sama nggak ya Pak ya kalau di artikel? Ya, intinya sama, Pak. Artinya ketika kita menulis metode, itu yang pertama kali kita beritahukan kepada pembaca adalah research design. Research design itu akan mengatakan kepada pembaca bagaimana kita menggali data dan bagaimana kita menganalisis data itu. Kalau kita bilang penelitiannya adalah studi kasus misalnya, nah pembacanya bisa langsung punya bayangan, oh berarti ini subjeknya terbatas, kemudian jangka waktunya lama, kemudian instrumen penggalian datanya bisa terdiri dari beberapa macam, kemudian analisisnya berupa analisis interpretif, yang seperti itu. Jadi yang pertama adalah tentu harus ada pencantuman mengenai research design yang digunakan. Yang kedua adalah kita juga menggambarkan subjek atau objek yang sedang kita teliti. Ya, kalau ini berupa manusia, misalnya pembelajar, berapakah jumlah mereka,
apakah cuma 2 orang atau 200 orang, ya. Kemampuan mereka seperti apa, kemudian bahkan juga jenis kelamin juga seperti apa, kemudian juga kalau perlu juga latar belakang pendidikan mereka dan latar belakang social economic status mereka. Kenapa ini perlu? Karena nanti ketika kita membahas hasil-hasil analisis kita, itu kita bisa mengkaitkan faktor-faktor ini ke hasil-hasil yang sudah kita temukan. Misalnya ternyata di kelompok ini motivasi belajarnya rendah. Kenapa ya kok rendah? Ternyata ketahuan mereka berasal dari keluarga sosial ekonomi menengah ke bawah, sehingga tidak sempat belajar, orang tuanya juga nggak punya wawasan tentang pendidikan, anaknya juga harus sibuk bekerja membantu orang tuanya, sehingga motivasinya rendah. Karena motivasinya rendah, maka hasil tesnya rendah juga. Gitu. Nah, saya kira itu juga perlu digambarkan di bagian metode tadi. Itu, Pak. Terima kasih Pak Patris. Kayaknya semakin hot, semakin panas nih diskusinya Pak. Saya sampai mantuk-mantuk begini Pak ya. Ini sekarang begini Pak Patris, kita di bagian finding. Ya. Finding kemudian ada yang namanya discussion. Nah, ada tadi sebelum saya berangkat Pak, tadi ada titipan pertanyaan. Pak Dan, ini yang namanya finding dan discussion bisa nggak diintegrasikan jadi satu atau dipisah saja ya Pak ya? Discussion sendiri atau finding sendiri atau gimana ya Pak Patris? Ya, kalau saya berpikir tentang bagaimana kita membuat artikel itu menjadi enak dibaca, gitu ya. Enak dibaca itu artinya runtut. Runtut itu artinya kita menyajikan bagian demi bagian sedemikian sehingga masing-masing bagian itu kelihatan saling terkait. Nah, di situ pentingnya kita meletakkan finding dulu, baru kemudian pembahasan. Jadi kalau di tesis itu kan ada findings and discussion gitu ya. Nah, kalau di jurnal sama aja. Ya mungkin subtitlenya tidak seperti itu, tapi intinya kita paparkan dulu finding kita, temuan kita seperti apa, baru kemudian kita bahas. Nah, pembahasan itu juga tidak boleh hanya mengatakan, inilah finding saya, bla bla bla. Finding satu seperti ini, finding dua seperti ini. Nah, itu tidak bagus ya. Yang bagus seperti apa? Yang bagus adalah mengaitkan finding kita itu dengan teori maupun kajian pustaka atau kajian penelitian sebelumnya ke penelitian kita. Sehingga kalau tadi kita sudah membahas mengenai teori dan kajian-kajian sebelumnya yang dilakukan, itu kemudian terkait, kita kaitkan dengan sengaja ke temuan kita. Kita bisa mengatakan, temuan saya seperti ini, ternyata strategi belajar bahasa Inggris di Kota Malang itu seperti ini. Ini selaras dengan apa yang ditemukan oleh ahli lain yang menelitinya di tahun 2012 misalnya, atau tahun 2018 misalnya. Dia juga menemukan hal yang sama, ternyata strateginya sama, sekalipun subjeknya berbeda bangsa misalnya. Atau kita juga bisa mengatakan, ternyata temuan saya itu berbeda dengan temuan si A yang meneliti hal yang sama pada tahun 2017 misalnya. Nah, kenapa berbeda? Nah, itu bisa diuraikan panjang lebar, kita bisa membahas lebih panjang lebar. Perlu diingat bahwa umumnya di jurnal yang baik itu mempersyaratkan bahwa diskusi finding kita itu memakan sekitar 60% atau bahkan 70% dari keseluruhan panjang artikel. Saya tahu sekali maksudnya ini supaya kita benar-benar diminta untuk mengerahkan kemampuan kita menganalisis data, kemudian melaporkan hasil findingnya, dan membahasnya secara lebih dalam. Nah, itulah kenapa diberi porsi yang lebih banyak. 60% harus berupa finding dan discussion. Jadi bukan 60%-nya cuma ngomong soal penelitian orang lain, ngomong soal teori, ya agak ya lihat gimana caranya Pak. jadi betul. intinya justru pada finding dan bagaimana kita membahasnya lebih dalam. Bagaimana membuatnya lebih dalam? Ya kita kaitkan dengan teori dan hasil penelitian sebelumnya yang sudah kita kaji di bagian pendahuluan tadi. Betul Pak. Kalau bisa dibilang itu bagaikan sebuah penjelasan komprehensif yang menjelaskan ya Pak ya. Ada sebuah fenomena yang jelas. Jadi findingnya seperti ini,
kenapa bisa seperti itu. Jadi ada sebuah penjelasan ya Pak ya. Tidak Betul. hanya sekedar menyajikan sebuah finding kemudian ditinggal ngopi ngono Pak ya. Raiso Pak ya. Makanya berkali-kali nyebut ngopi, saya jadi kangen ngopi sama Pak Denny. Soalnya saya ada kopi Pak sekarang Pak. Ini sudah ada Waduh, kopi. sempat. Ya, oke Pak Patris, menarik. Terima kasih Pak. Nah, ini lagi pertanyaan Pak Patris. Nah, kesimpulan Pak Patris. Banyak yang masih bingung Pak Patris. Apakah kesimpulan itu sama dengan summary atau ringkasan atau gimana Pak Patris? Iya, di sini itu bagian yang agak tricky ya. Jadi yang namanya kesimpulan itu pada intinya menuliskan hal-hal yang tadi sudah diuraikan secara lebih singkat, gitu kan. Tapi juga harus ada implikasi di situ. Artinya kita nggak cuma menyimpulkan, ini penelitian saya itu masalahnya begini, teorinya begini, findingnya seperti ini, selesai. Bukan seperti itu, tapi kemudian harus dikatakan terus implikasinya apa? Implikasi untuk dunia yang sedang Anda tekuni itu apa? Implikasi untuk pembelajaran seperti apa? Implikasi untuk para guru seperti apa? Implikasi untuk orang tua mungkin seperti apa? Nah, di situ kita bisa memberikan saran, memberikan wawasan lebih jauh kepada pihak-pihak yang terkait, entah itu guru atau pengelola sekolah atau orang tua. Itu implikasi itu harus ada di dalam kesimpulan. Jadi kalau kesimpulan itu memang tadi seperti Pak Daniel katakan memang cuma berupa ringkasan. Jadi kita mengulang kembali masalah penelitiannya, kemudian metodenya seperti apa, teori yang digunakan seperti apa, dan hasilnya seperti apa, secara ringkas. Tapi kemudian harus ada lek ngono terus ate lapo gitu kan. Implikasinya seperti itu. Atau dalam bahasa yang lebih keren, so what gitu ya. Dalam bahasa yang lebih keren, so what. If you have found this and you have concluded this one, so what? Nah, implikasinya apa? Manfaatnya apa untuk orang lain? Manfaatnya apa untuk yang orang yang sedang membaca? Nah, di situ kalau kita bisa berikan implikasinya, maka kesimpulan kita itu akan menjadi lebih berbobot. Itu Pak. Betul, terima kasih Pak Patris, luar biasa. Terima kasih Pak Patris. Wah, ini sungguh memberikan sebuah inspirasi dari seorang Patrisius ya. Terima kasih Pak. Waduh. Oke Pak Patris, sebelum kita mengakhiri interview kita pada hari ini, silakan Pak Patris menyampaikan semacam motivasi kepada Bapak, Ibu, guru, dosen, peneliti untuk tetap semangat untuk menulis mempublikasikan. Silakan Pak. Baik, jadi pesan saya adalah semua orang itu pada dasarnya punya kemampuan untuk berpikir. Dan bukan cuma berpikir, tapi juga menuangkan hasil pikiran itu ke dalam suatu paparan ilmiah. Nah, paparan ilmiah itu kemudian bisa dipublikasikan, dan kalau sudah dipublikasikan, maka dampaknya bisa lebih luas daripada kalau kita cuma berpikir di kamar, kemudian menulis selesai. Tapi manfaat dari yang hasil tulisan itu bisa dibaca banyak orang, bisa menginspirasi banyak orang, bahkan bisa mengubah hidup banyak orang. Begitu kita mempublikasikannya ke dunia luar sana. Nah, kemudian satu lagi yang sering saya dengar, aduh saya ini sulit nulis gitu ya. Nah, tidak ada kata yang sulit untuk menulis sebenarnya. Begitu Anda punya ide, begitu Anda punya gagasan, itulah saat awal di mana Anda sebenarnya punya kemampuan untuk menuangkannya ke dalam tulisan. Nah, perkara itu nanti tulisannya harus direvisi dan segala macam, ya memang itu bagian dari upaya penulisan. Tapi yang saya mau tekankan adalah setiap orang punya bibit untuk mengawali sebuah tulisan yang baik. Jadi tetaplah semangat, tetap berpikir ya, tetap berpikir kritis, tetap memelihara rasa ingin tahu yang besar sehingga kita bisa mendapatkan peluang untuk berpikir lebih jauh. Dan setelah berpikir lebih jauh, kita adakan penelitian kecil-kecilan atau penelitian besar-besaran yang boleh ya, penelitian dengan dana yang besar juga boleh. Kemudian beritahukan kepada dunia bahwa ini saya punya satu gagasan yang layak Anda baca dan akan menginspirasi Anda. Gitu Pak. Terima kasih Pak Patris. Apalagi dalam situasi pandemik sekarang ya Pak ya,
Bukan berarti bekerja di rumah itu kita semuanya berhenti, Pak ya. Ojo kabehku mandek, tapi ayo semangat melakukan sesuatu gitu Pak Patris ya. Betul. Pak Patris, terima kasih sekali atas hari Pak. ini ya Pak ya. Mudah-mudahan nanti kita akan bisa langsung sharekan kepada Bapak, Ibu dosen dan sebagainya. Stay healthy Pak Patris. Goodbye. Stay safe and stay healthy. Thank you Pak.